Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Ngomongin soal sabuk BMF yang akan diperebutkan Dustin Poirier dan Justin Gaethje, seorang Hall of Famer UFC yaitu Randy Couture tahu satu atau dua hal tentang rematch tingkat tinggi ini antara Dustin Poirier dan Justin Gaethje. Nah, mantan penantang gelar kelas lightweight yaitu Dustin Poirier dan Justin Gaethje akan bersaing untuk sabuk BMF di UFC 291 akhir pekan depan. Poirier dan Gaethje bertarung di awal karir mereka dalam perang yang begitu liar pada bulan April 2018 yang dimenangkan oleh Dustin Poirier via TKO pada ronde keempat. Dustin Poirier dan Justin Gaethje akan memperebutkan sabuk BMF setelah Jorge Masvidal mengumumkan pengunduran dirinya atau pensiun setelah UFC 287. Masvidal memenangkan gelar BMF dengan mengalahkan Nate Diaz di UFC 244 dan itu adalah kemenangan terakhirnya di UFC. Poirier versus Gaethje kedua bisa dibilang menjual dirinya sendiri dengan sempurna tanpa mempertaruhkan gelar yang sesungguhnya, dan Randy Couture selaku veteran di UFC berpikir itu harus menjadi fokus utama. Selama wawancara baru-baru ini dengan The Middle East, Randy Couture mempertimbangkan headliner UFC 291 dan sabuk BMF. Kata Bapak Couture, itu semua untuk para fans menurut saya. Mengapa mereka tidak melakukan pertarungan interim seperti yang mereka lakukan sebelumnya? Saya melangkah untuk perebutan gelar interim melawan Chuck Liddell, dan itu adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk menambahkan lapisan khusus untuk para fans dan mereka yang menonton pertarungan itu. Saya tidak melihat ada banyak manfaat pada sabuk BMF, tapi tentu keren. Mengapa tidak menambahkan ke koleksi Anda? Bapak Couture kemudian memberikan pemikirannya. Apakah Dustin Poirier atau Justin Gaethje memiliki keunggulan menjelang pertandingan ulang mereka? Kata Bapak Couture, saya pikir orang yang memenangkan yang terakhir seperti Dustin Poirier memiliki tanggung jawab besar atas pertandingan ini, sedangkan lawannya harus membuat beberapa perubahan, penyesuaian, atau melihat di mana dia membuat kesalahan. Anda menebak-nebak seperti apa perubahan itu. Itu selalu menempatkan kita pada orang-orang yang memenangkan pertarungan pertama. Ini adalah pertarungan hebat. Mereka akan membawanya dan saya pikir taktik dan teknik mereka berlawanan, dan itulah selalu menjadi pertarungan yang menarik. Bapak Randy Couture, walaupun adalah aset berharga di UFC, tapi dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan UFC sejak kejatuhannya dengan Presiden UFC Dana White selama karir bertarungnya. Dan dia sekarang menjabat sebagai analis top di PFL bersama Kenny Florian. Dustin Poirier dan Justin Gaethje sama-sama meraih kemenangan di dalam pertarungan terakhir mereka, dan kedua fighter telah berkembang pesat sejak pertarungan mereka pertama. Tapi keduanya juga gagal meraih sabuk juara UFC, sehingga mereka telah menyatakan diri sebagai dua nama terbesar dalam olahraga ini. Poirier vs Gaethje diharapkan menjadi salah satu pertarungan terbaik tahun ini, dan Bapak Couture tidak menganggap tipu muslihat BMF dibutuhkan. Dalam artian, sabuk BMF adalah hal yang tidak terlalu penting untuk diperebutkan. Randy Couture justru lebih tertarik melihat Justin Gaethje versus Dustin Poirier untuk memperebutkan sabuk interim. Tapi ya, menurut gua sah-sah aja dan keren-keren aja dengan adanya perebutan sabuk BMF lagi. Karena dengan begitu, pertarungan ini menjadi layak menjadi main event UFC berangka. Sedangkan Jorge Masvidal sebagai orang pertama yang juara BMF merasa bahwa main event UFC 291 mendatang tidak akan mengecewakan. Jorge Masvidal memenangkan gelar BMF dengan mengalahkan Nate Diaz di UFC 244. Itu adalah kemenangan UFC terakhirnya setelah mengumumkan pengunduran dirinya atau menyusul kekalahan awal tahun ini di UFC 287 dari Gilbert Burns. Presiden UFC Dana White memberikan ide untuk membuat Jorge Masvidal menyempatkan sabuk pada pemenang UFC 291. Karena dulu yang menyematkan atau mengikatkan sabuk BMF adalah sang legenda SmackDown, yaitu Dwayne Johnson, atau yang sangat dikenal dengan nama The Rock. Setelah konversi pers baru-baru ini, Jorge Masvidal telah mengonfirmasi bahwa dia telah ditawari dan menerima proporsi tersebut atau tugas untuk melingkari pinggang pemenang sabuk BMF nanti. Selama wawancara baru-baru ini di Smack Talk dengan podcast Sandu, Jorge Masvidal memberikan analisisnya tentang bagaimana Poirier versus Gaethje bisa dimainkan. Kata Jorge Masvidal, saya pikir Justin Gaethje akan membuat banyak penyesuaian. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang dia buat sebelumnya. Buatlah strategi baru. Tapi dari apa yang aku tahu dari Dustin Poirier, dia memiliki beberapa trik baru dan menurutku
Dustin Poirier akan mengejutkan banyak orang dalam pertarungan ini. Jorge Masvidal kemudian memastikan bahwa dia akan hadir untuk menyematkan sabuk BMF untuk pemenang UFC 291. Kata Jorge Masvidal, ini sedang terjadi dan sudah aktif. Berteriak kepada anak laki-laki saya karena telah menyiapkannya. Kami akan mengikatkan diri pada pemenangnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dustin Poirier terakhir mengalahkan Michael Chandler di UFC 281 di bulan November lalu. Dia kembali ke kolom kemenangan setelah kalah dari Charles Oliveira di UFC 269 untuk memperebutkan gelar kelas lightweight yang selama bertahun-tahun Dustin Poirier idam-idamkan. Sedangkan Justin Gaethje juga sama, yaitu mengalahkan salah satu prospek terbaik di kelas lightweight, yaitu Rafael Fiziev dalam pertandingan terakhirnya di UFC 286, di mana juga sama, sebelumnya dia kalah dari Charles Oliveira untuk memperebutkan sabuk yang kosong di UFC 274. Salt Lake City akan menjadi tuan rumah bagi kembalinya sabuk BMF, dan Jorge Masvidal merasa para fighter yang mempertahankan gelarnya pantas untuk ditantang. Kabar lain, kayaknya udah lama banget ya kita nggak ngomongin The Ultimate Fighter. Nah, Conor McGregor selaku sebagai salah satu pelatih The Ultimate Fighter, kini dia dan timnya memasuki episode ke-8. Tentu edisi tahun ini dari The Ultimate Fighter, dengan satu kekalahan lagi dari Sapuan Bersih 08 yang sangat begitu buruk secara historis. Yap, timnya Conor McGregor nggak ada satupun yang menang, semuanya kalah dari timnya Michael Chandler. Tapi akhirnya kemarin ada satu fighternya Conor McGregor yang meraih kemenangan. Conor McGregor adalah mantan juara UFC 2 divisi, sedangkan Michael Chandler adalah mantan pemegang gelar Bellator 3 kali. Mereka diumumkan sebagai pelatih The Ultimate Fighter 31 menjelang awal tahun ini. Dengan pasangan tersebut juga diperkirakan akan bertarung di penghujung acara The Ultimate Fighter. Sejauh ini, Darren Chandler menjadi lebih baik berkat penampilan dominan timnya di perempat final. Tapi ada secercah harapan bagi kelompok prospeknya Conor McGregor. Nah, kemarin calon fighter UFC yang bernama Rico Disciulo menghadapi Hunter Azure yang berkompetisi 4 kali di bawah bendera UFC dalam pertarungan perempat final terakhir. Sedangkan dia sendiri memasuki pertarungan sebagai underdog. Nah, akhirnya fighternya Conor McGregor meraih kemenangan dan dengan cara yang benar-benar liar dan brutal. Di ronde kedua, Disciulo menjatuhkan Azure sebelum mengakhiri segalanya dengan pukulan palu ganda yang sangat brutal yang membuat Conor McGregor berlarian di sekitar oktagon. Dan dengan itu, fighternya Conor McGregor akan terwakili di semifinal. Kemenangan yang luar biasa itu dengan teknik yang tidak biasa itu, yaitu pukulan palu ganda seperti apa yang biasa Hulk lakukan di film-film. Sehingga banyak komentar di Twitter dengan menampilkan pukulan yang sama dengan apa yang dilakukan Rico Disciulo. Wah, keren banget ya, berasa di film-film. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apakah teman-teman suka dengan teknik brutal ini? Dan apakah Dustin Poirier atau Justin Gaethje yang akan disematkan pinggangnya oleh Jorge Masvidal dengan sabuk juara BMF? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.